Ya, kita lihat objek-objek yang bisa dibilang objek yang objek yang memang objek, tapi kadangkala simpanse itu menjadi manusia, karena simpanse itu tidak ada aturan pola pikir yang jelas, sehingga terkadang ketika di alam liar simpanse itu sangat liar dan lihai liar. Itulah kenapa simpanse sering dijadikan bahan percobaan penelitian, karena simpanse itu biasanya sangat kolaboratif ya. Simpanse itu tak tahu mana yang dibedakan, dia itu yang warna dia memandang. Simpanse itu berbeda dengan cara karakteristik hewan-hewan pada umumnya, karena simpanse mempunyai pola warna yang berbeda, maka terkadang kala simpanse itu agresifnya simpanse ya ketika terancam, ketika simpanse itu terancam, dia akan berubah ya. Sistem sarafnya yang biasanya ala rumahan, simpanse ala rumahan yang sudah istilahnya mengalami proses pelembutan, dia akan kembali liar, jadi simpanse liar. Bilang simpanse liar ya, karena tak dipungkiri namanya hewan liar yang tak punya pola pikir yang jelas, walaupun dia dilembutkan dengan semua treatment dan pelatihan, simpanse tetaplah liar gitu, gak akan pernah bisa lembut simpanse ya. Itu sudah dibuktikan dengan ketika simpanse penangkaran dan simpanse yang disimpan di kebun binatang gitu. Simpanse yang di penangkaran dia cenderung pasif ya. Pasif karena dia sering dimuliakan kan di penangkaran, sering dicekoki makanan ditanggung kebutuhan hidupnya. Jadi ketika dia kembali ke alam liar susah menyesuaikan, dan terkadang ketika dia stres dia menjadi agresif. Dan ketika simpanse agresif kembali ke mode liar, itulah model kehewanan yang sebenarnya dari simpanse ya, tak bisa dielakkan kan. Kalau kita
kita arahkan ke arah gorila, kalau kita amati dengan seksama, kita videokan gorila dan simpanse dengan perilaku sama-sama pasif dan agresif, dengan pola makan yang sama-sama, yang dikasih makan sama badannya, dan pengelompokannya udah jauh berbeda. Perlakuan ketika dia membina suatu kelompoknya dan ketika di individunya. Dan simpanse ataupun gorila yang cenderung dia ingin menyendiri, dia tidak akan bisa mempertahankan diri. Semakin simpanse tertekan, semakin gorila tertekan sendiri, semakin cemas, semakin membuat dia stres. Setelah simpanse stres, apakah yang terjadi? Dia akan melihat sekelilingnya bahwa semuanya, segala sesuatu yang dia lihat dalam kasat mata para simpanse yang sudah tereliminasi dari kelompoknya ini, merasa semua terlihat itu semua seperti ancaman dan kecemasan yang berlebihan saja. Tapi sebenarnya kalau simpanse itu karena sering di penangkaran, dikasih semuanya serba enak, dia nggak teruji. Ketika di alam liar dia seperti anak manja yang lupa mamanya gitu. Simpanse seperti itu kan, jadi lupa kan dulunya di penangkaran yang selalu enak, serba enak gitu kan. Dia lupa habitatnya kan gitu. Jadi nggak siap simpanse ketika kembali ke alam liar dengan semua seluk-beluk di alam liar, bahwa alam liar itu lebih dari segalanya. Karena simpanse nggak pernah tahu kalau di penangkaran simpanse ya model-model seperti ya hewan peliharaan kan. Orang simpanse penangkaran kan beda sama simpanse di alam liar yang sudah memang dia mati-matian di alam liar gitu ya. Mati kalau hidup ya hidup. Maka perlu diamati simpanse yang dari kecil atau dari dewasa. Kalau dilihat sesama dengan video kamera yang sama penerawangannya, tidak akan bisa menangkap perilaku simpanse yang agresif ketika dia tertekan dan stres gitu ya. Karena simpanse di penangkaran terbiasa dengan kamera-kamera di sekeliling ruangan itu, sehingga ketika dia di alam liar, dia di treatment dengan pelatihan yang seperti penangkaran, nggak akan pernah bisa sama. Sehingga ketika dia dilepaskan di alam liar, dia sangat panik, nggak akan bisa siap untuk menghadapi ujian di alam liar, yang harus siap dengan semua tekanan di alam liar, dengan semua karakteristik semua pesaing yang ada di sekelilingnya. Sehingga ketika simpanse tidak siap, dia akan kembali jadi anak manja yang cuma menangis di alam liar. Karena simpanse yang sudah tidak bisa menyatu dengan alam liarnya ya seperti itu, hanya merengek dan merengek bahwa dia mau minta di penangkaran supaya enak aja gitu. Itulah simpanse penangkaran dan simpanse yang memang teruji di alam liar.
Jadi jangan kaget kalau misalnya lihat simpanse yang kadang dia mati dengan teliti gitu, lama kok tidak nampak naluri kehewanan ke simpanse, karena belum terujinya dia sebagai salah satu makhluk yang mempunyai intelijensi yang cukup mumpuni di alam untuk membuat kehidupan di alam itu semakin beragam. Simpanse itu bisa ada lelucon seperti kadangkala kalau orang emosi atau temen atau siapapun gitu, keluar suatu candaan, jangan keluarkan sifat simpansemu kan gitu. Karena manusia emosi sesaat itu kadangkala kehewanannya nampak. Bisa dibilang jangan nampakkan sifat kesimpansiamu wajar, karena satu rukun kera-kera sejenis dan simpanse. Karena hewan sekali hewan tetaplah hewan, sekalipun dia terlatih, sekalipun dia dibekali kemampuan, dibekali segala semua skill gitu lah. Ketika dia balik ke alam liar, dia nggak akan berdaya juga gitu. Dia akan tetap merengek-rengek, tetap harus dia mendapat istilahnya apa yang dia minta di penangkaran dahulu. Simpanse yang merengek-rengek menangis minta jatah mamanya. Apakah simpanse itu tahu apa yang dia lakukan? Simpanse atau hewan primata, apakah dia mengetahui semua gerak-gerik apa yang dia lakukan? Apakah dia merencanakan itu, atau memang dia punya emosi tertentu untuk menanggapi suatu lingkungan individual di dalam alam? Tidak semua simpanse itu bisa mengelola emosinya sendiri, karena semua simpanse itu karena dia lebih ke naluri binatang. Dia lebih ke, kalau binatang naluri kebiasaan, dia nggak berpikir kayak mana, seperti kayak manusia ada tata krama, tata norma, tata segala macam yang norma-norma. Nggak ada istilah seperti itu. Kalau di dunia binatang tidak seperti itu aturannya. Ada makanan, ada pasangan, disitulah dia bereksodus untuk saling
mendapatkan siapa yang terbaik. Jadi hukum rimba benar-benar hukum rimba, nggak ada namanya kayak gitu. Faktor dorongan apa yang dia membuat dia yakin bahwa yang dikerjakannya itu si simpanse itu tidak membahayakan dirinya. Sebab itu setiap hewan primata atau hewan herbivora, hewan-hewan yang rentan dengan pemangsa, dia mempunyai nalurinya yaitu bergabung kepada kelompok. Dan bergabung dengan kelompok itu, kalau di dunia hewan bergabung di dunia kelompok itu dia juga istilahnya selain dia memperbanyak kawanan, dia juga cari sumber daya. Ya ikut kelompok, ya ada keuntungan tertentu di situ sehingga dia semakin aman. Beda lagi karakteristik hewan seperti harimau gitu. Kalau harimau dia lebih oportunis, lebih yakin sama kemampuan dirinya sendiri. Kalau harimau kalau diibaratkan di dunia manusia itu ya kayak orang kaya, oportunis, yang hanya memanfaatkan orang-orang yang miskin di sekitarnya. Itu oportunis seperti harimau. Ya kayak seperti, jadi ketika harimau bisa memanfaatkan orang-orang miskin yang melarat ini, berarti ya gimana, lemah, kayak diperdaya. Seperti itu misalnya kan, permisalan di dunia hewan dan antara di dunia nyata ya. Maka tak bisa ditampilkan bahwa seperti di dunia alam, di alam hewan binatang, banyak yang mencoba untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya apa yang dia mau, walaupun itu harus melukai. Itu sudah terjadi sudah sejak lama dan terbiasa seperti itu. Sehingga kalau binatang melukai itu udah lumrah, karena binatang melukai yang lain untuk mendapatkan, itu lumrah sekali, karena itu kehewanannya binatang seperti itu. Jadi nggak usah kaget seperti di binatang nasional geografik, membunuh, membantai ya sudah sewajarnya sebagai hewan pembantai dan hewan yang dimangsa. Ya maka kalau ada karakter hewan yang memang hewan ya hewan, empati nggak 0%, nggak ada rasa, berdarah dingin, berhasrat dingin, dan sekecil mungkin dia melampiaskan apa yang dia harapkan ya. Itulah hewan. Maka dia nggak ada rasa sama sekali atau kontrol ya. Itulah hewan. Maka untuk jadi hewan di dunia manusia itu sangatlah mudah gitu ya. Justru menjadi manusia yang sesungguhnya di dunia manusia sangatlah susah. Karena banyak yang meniru hewan sebagai raja dan kekuasaan.
kalau dilihat dari video simpanse atau harimau, kalau harimau mangsanya kan tanpa ampun, tanpa berkutik ya. Walaupun udah mati dia tetap mengoyak dengan sangat keji gitu kan. Ya memang harus seperti itu, harimau harus mempunyai taringnya kan, yang ditancapkan pada daging-daging para yang dimangsa. Itu sudah sewajarnya sebagai binatang yang dilakukan di dunia binatang, dan itu nggak berlaku di dunia manusia, itu hanya di dunia binatang. Maka jangan khawatir, selama masih jadi manusia nggak akan berubah jadi binatang. Terutama bagi segolongan setiap simpanse yang terkadang istilahnya dia mencari aman dengan mencoba meruntuhkan sarang teman-temannya. Karena simpanse yang sangat ortodok itu terkadang karena terlalu patuh sehingga dia lupa kepatuhan itu karena masih lambat. Orang simpanse yang lambat menangkap akan suatu gejala di alam, dia akan lebih banyak memberontak karena yang kebiasaan pada dirinya yang akan dilatih dengan tenang dan tidak agresif, dia akan makan, lebih memilih kepada perilaku agresif. Tapi jarang diketahui apa yang melemahkan sistem saraf simpanse itu sehingga simpanse kadang lumpuh ketika dia
terjadi situasi yang membuat emosionalnya naik turun. Kadang saraf dan otaknya itu lumpuh seketika, sehingga simpanse yang tadinya ingin agresif dan menyerang tiba-tiba lumpuh dengan otaknya yang tiba-tiba abnormal. Dan ternyata itu kemungkinan karena dia sering memakan daun-daunan yang mengandung nikotin. Jadi daun-daunan yang mengandung agak banyak nikotin, sehingga simpanse ketika terjadi kontraksi emosi di jiwa, simpanse itu cenderung akan menjadi lumpuh saraf dan otaknya. Mungkin seperti itu terjadi di otaknya itu. Tapi belum juga diketahui pasti hal-hal yang membuat simpanse itu menjadi seperti agak terlalu agresif dan terkadang tidak menentu dan labil kelakuan simpansenya. Jadi dilakukan pengamatan pada dua jenis simpanse. Yang satunya belum terkontaminasi zat adiktif apapun, masih hijau walaupun dia ditumbuhkan di penangkaran. Dan yang satu sudah terkontaminasi dengan penuh dengan zat-zat penuh larangan adaptif dan dicampuri sedikit nikotin, zat alkoholik, dan macam-macam zat-zat yang merusak sel-sel saraf dan otak, yang menghilangkan amigdala. Amigdala itu kalau di saraf di manusia, amigdala itulah pengontrol penuh sumbu-sumbu saraf untuk mengeksekusi rangsangan rasa belas kasih mungkin ya. Amigdala. Kalau zat saraf itu hilang, berarti itulah pembunuh berdarah dingin yang terlahir prematur tapi sudah besar. Dan ketika diuji, yang simpanse yang lebih sering menghisap zat-zat terlarang, dia cenderung tidak mempunyai sikap yang teratur. Jadi simpanse yang sering dicekoi zat-zat terlarang, dia akan teler dan ketika diajak ngomong pun tidak jelas.
saking kuatnya zat-zat yang terlarang yang sudah tertanam di saraf dan otak para simpanse kriminal itu ya, yang polanya tidak beraturan sehingga menyebabkan simpanse itu terkena gangguan di semua sel-sel yang ada di kepala dia, sehingga dia pun sampai kehilangan kemampuan untuk mendengar sesuatu yang kencang seperti suara lonceng, seperti suara strobo yang kencang, dia pun tidak akan merespon. Walaupun itu sangat kencang sekali, itu nggak akan berpengaruh dengan telinga simpanse yang sudah mengalami kecanduan zat-zat yang terlarang gitu. Dan dia cenderungnya terus melawan semua yang dibuat, peraturan yang dibuat anggota kelompok-kelompoknya, sehingga simpanse yang sudah teracuni ini memang harus dibinasakan atau dimusnahkan dari dunia ini selamanya. Karena seorang profesor dokter pun sudah tidak bisa menangani karakteristik simpanse yang sudah keracunan zat-zat yang bangsat durjana itu kan gitu. Sehingga tidak ada ampunan. Lain lagi dengan simpanse yang mengetahui bahwa yang ada di kelompoknya itu dia nggak melihat bahwa sesuatu yang menyimpang yang lain dari kebiasaan anggota kelompok simpanse itu di situ, dia akan menolak itu dengan perundingan dan pergumulan para kelompok-kelompok simpanse yang sedemikian rupa. Maka tidak bisa dipungkiri, simpanse pun juga punya sistem kelompok yang terorganisir. Walaupun terkadang ada satu atau dua simpanse yang mencoba untuk mengadu domba gitu ya. Tapi kalau di simpanse tidak seperti itu, diselesaikan dengan cara pertarungan face to face, sehingga simpanse akan menemukan siapa yang salah dan yang benar. Itulah tata kelola di dunia kesimpansean yang terkadang kala memang tidak dipungkiri sangat di luar nalar. Ketika mencoba mengamati simpanse dengan cara yang berbeda, pasti ketika dilihat di kamera dan video, simpanse di dalam video itu akan menampakkan kelainan-kelainan abnormalnya di mata kamera gitu. Itulah simpanse yang agak gila mungkin. Karena ketika dia di alam liar, dia nggak seperti itu kan. Ketika dieksplor dengan kamera, dia akan menimpakkan kegilaannya gitu. Sehingga simpanse itu lupa pada tujuan untuk apa yang dia lakukan di wilayah itu, eksodus apa yang dia lakukan. Karena sebuah simpanse yang sudah mempelajari karakter di lingkungan tersebut tidak akan mudah terprovokasi dan terpengaruh oleh lalu lalang simpanse yang masih muda, yang masih bocah, ataupun yang udah mak-mak gitu kan. Simpanse itu tetap melihat lingkungan yang di sekitarnya itu tetap sebagai subjek yang harus dia istilahnya untuk mendapat tujuannya di situ, sehingga dia tidak terpengaruh. Karena itu adalah lingkungan itu tujuan utamanya. Jadi ketika simpanse sudah mempunyai ketetapan seperti itu, sangat mudah, sangat sulit untuk simpanse untuk terkalahkan.
dan hanya simpanse jantan yang berhak menempati tempat itu. Dan perlu diketahui simpanse memanjat tidak pakai tongkat. Simpanse hanya perlu memanjat dengan dua tangan dan kedua kakinya. Karena simpanse itu sangatlah istilahnya sangat eksplosif, sangat cepat merayap di atas pohon, sehingga tidak perlu bantuan seperti tongkat ataupun dahan-dahan yang tinggi, karena dia udah punya kemampuan tersendiri untuk memanjat ke ranting-ranting pohon walaupun itu tipis, setipis tisu. Dan simpanse yang baik itu dia aktif di malam hari. Kalau di siang hari dia aktif, berarti itu abnormal simpanse. Karena simpanse yang malam dia lebih banyak istilahnya aktivitas yang tidak akan terekam oleh kamera mata manusia dan kamera mata simpanse itu sendiri. Karena kalau terlalu siang, terlalu mencolok bagi simpanse lain untuk menyusup ke daerah lawan, sehingga simpanse tersebut memilih untuk melakukan operasi di malam hari, untuk melakukan eksodus di kawanan kelompok lain gitu. Simpanse yang gila kekuasaan mungkin kan seperti itu. Jadi simpanse yang gila kekuasaan itu dia eksodusnya malam hari. Dia nggak akan berani eksodus di siang hari karena pesaingnya itu melihat dia dengan mata kepala yang terlihat jelas. Karena simpanse itu pasti dia akan mencari celah-celah di mana dia dapat bisa lari sekencang-kencangnya. Ya dimaklumi karena simpanse itu hewan. Ternyata simpanse yang memang dasarnya hewan itu juga punya perencanaan. Walaupun dia mau istilahnya mau berbuat licik gitu ya, simpanse mau berbuat licik pun dia juga mengaktifkan otak-otak yang di sarafnya itu agar licik pada pesaing-pesaing simpanse gitu ya.
sehingga simpanse akan tidak tidak istilahnya memonitoring dengan seksama semua gejala, sehingga dia tidak akan mudah terperdaya. Hewan seperti simpanse itu sadar bahwa di alam liar itu bebas, tanpa pengawasan dan tanpa wawasan. Jadi dunia di alam liar memang seperti hewan liar, itu tidak akan menjadi mudah. Jadi ketika dia mencoba merencanakan perkara kelicikan dia, sehingga ketika simpanse birahi untuk mendapatkan sesuatu kelebihan dari pasangannya, simpanse akan mencoba memanipulasi dengan cara ereksi strategis. Simpanse pun bisa ereksi. Karena kalau hewan ereksi itu tidak terkontrol kan, beda sama manusia. Kalau manusia ereksi nggak mungkin di jalanan kan, beda. Kalau simpanse ereksi bisa sampai sehari bisa sampai 10 putaran, dia pun sanggup. Maka dari itu simpanse itu lebih banyak anaknya daripada manusia. Karena ereksinya biasa sampai 2 kali lipatnya manusia itu sendiri ya, simpanse. Apakah sama kucing dengan simpanse? Ya jelas beda. Kalau kucing lebih santai daripada simpanse. Kucing dan simpanse lebih enak jinakin kucing daripada simpanse. Lebih enak lagi jinakin simpanse daripada harimau.
Jadi ketika ada sistem pengelompokan di kekuasaan para simpanse dan hewan primata lainnya yang berlaku di dunia kehewanan, apakah itu untuk menjinakkan sesuatu individu pada hewan? Belum tentu untuk menjinakkan. Karena karakter hewan itu memang karakternya para pembangkang. Jadi kalau para pembangkang itu kan biasanya harus dijinakkan dengan semua tata cara kelola kehidupan. Jadi apa yang harus dijinakkan? Yang harus dijinakkan itu adalah nafsu, dorongan untuk menambah dan menambah, sehingga membuat agresif. Itu bisa dilihat dari simpanse. Simpanse yang hidupnya pas-pasan dan simpanse yang hidupnya kecukupan, itu akan mempengaruhi tata kelola cara pandang hidup dia. Semakin rendah derajat simpanse, semakin agresif dia menentang semua kejinakan yang ada di kelompok itu. Semakin agresif dia menentang dan membangkang norma-norma yang ada di kelompok itu, karena dia nggak mau terkungkung dengan keadaan yang ada. Semakin dia tidak mau membaur, sehingga simpanse cenderung akan memberontak. Itu simpanse, makanya pisang doang simpanse, lain si akse. Dan ketika simpanse sudah mulai kekenyangan, dia tidak akan memilih pisang sebagai makanannya, karena simpanse yang jual mahal dia makan yang lebih enak dari pisang. Lebih enak makan teman, karena simpanse lebih mengurangi persaingan dan menambah kemampuan untuk menjadi raja di kemudian hari. Apa yang membedakan karakter manusia dan simpanse? Sebenarnya tidak jauh berbeda antara simpanse dan manusia. Apa yang memisahkannya hanyalah jurang cara dia berjalan tegak. Kalau simpanse lebih membungkuk, lebih berjongkok. Tapi kalau manusia nggak mau jongkok, nggak mau jinak. Sehingga ketika seorang pawang simpanse yang mencoba menjinakkan sebuah manusia, itu tidak akan mungkin dan mustahil, karena simpanse adalah hewan, karena manusia adalah manusia. Beda karakteristiknya seekor simpanse.
tapi tetap harus digarisbawahi bahwa simpanse sebenarnya bisa menyesuaikan dengan keadaan, situasi, kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia bisa menganalisa sekaligus merangkum semua yang ada di sekitar tempat dia bernaung. Karena kalau dia terus-terusan melawan dan simpanse itu tidak pada tempatnya berpijak, dia akan mendapat kerugian yang tidak kecil gitu. Simpanse yang seringkali diartikan sebagai pengaman simpanse pada kelompok simpanse tidak akan mudah mengenali semua sistem yang ada di kelompok simpanse.
Jadi ketika simpanse mengalami goncangan sosial, termasuk pemilihan kelompok di tempat simpanse itu berpijak, dia akan cenderung memilah-milah para anggota yang sudah mulai sepuh. Itu akan mulai diikat di bawah pohon, dia akan ditinggal di situ untuk dijadikan tumbal, karena simpanse tergolong penganiaya kelompok paling utama di alam liar. Karena simpanse itu cenderung dia ingin mengurangi segala macam ancaman itu, walaupun termasuk dari golongan anggota keluarganya sendiri, bisa anaknya, bisa ibunya, bisa neneknya, atau siapa aja yang membuat ancaman di kelompok simpanse. Ya kayak ketika ada ancaman di anggota kelompok itu sendiri, simpanse akan membunuh anggotanya sendiri dengan tanpa rasa apapun bersalah, karena memang seperti keadaan simpanse di alam liar. Karena dengan keliaran simpanse itu sungguh menakjubkan untuk dibuat penelitian simpanse, karena jenjang-jenjang simpanse yang sangat liar dan kontras sangat membuat hati itu berdecak kagum. Kalau istilahnya mau jadi preman itu ya seperti simpanse yang cerdik, berdarah dingin, kejam, ambisius, tanpa ampun, dan satu lagi kan gitu simpanse gitu. Jadi ya pasti juga terkadang kalau dilihat di mata kepala simpanse itu seperti hewan peliharaan yang jinak gitu, tapi sebenarnya simpanse itu manipulatif tanpa belas kasih gitu. Simpanse bener-bener dia adalah predator yang sesungguhnya di alam liar, simpanse. Jadi tidak dipungkiri lagi bahwa simpanse kadang-kala dia bisa jinak, bisa agresif, bisa ya terkadang menghibur gitu ya. Kalau simpanse itu ya terkadang dia bisa jadi obat kalau yang memelihara simpanse itu. Tapi ketika di alam liar, simpanse itu auzuminamindalit, bener-bener simpanse itu kontrol dari segala kontrol yang ada di saraf dan otak yang pernah dibuat oleh Yang Maha Pencipta. Itulah simpanse. Sehingga simpanse mengalami dorongan di kepala itu, apakah dia sengaja membinasakan anggota keluarganya untuk mendapatkan kehidupan yang enak di kelompoknya? Apakah dia sengaja simpanse itu mengkebiri saudaranya sendiri supaya tidak bisa mempunyai keturunan? Itulah uniknya simpanse ya. Segala halangan dia habiskan dengan begitu mudahnya dan dengan berdarah dingin gitu kan. Itulah yang kusuka dari simpanse kadang. Simpanse. Begitu simpanse dia memasuki masa dewasa dan udah mulai masa dia akan hidup, dia akan cenderung aktif karena dia perlu sesuatu dengan keluarganya gitu, simpanse. Dan itu juga berlaku juga di dunia binatang gitu kan. Untuk menghidupi keluarganya juga, simpanse juga menghidupi keluarganya kalau dia punya keluarga kan gitu.
sama seperti manusia kan gitu. Tapi ketika dia nggak mau tanggung jawab, simpanse itu ya bisa mungkin dia terjangkit penyakit gitu, apa gitu, mentalnya sakit gitu kan. Bisa juga simpanse itu akan berbuat keonaran di lingkungan kelompoknya gitu. Dan itu minta disokong dengan ketua suku gitu. Yang paling ekstrem itu, sehingga dia mengeksodus yang lain untuk bertindak kejam. Padahal itu kasus si simpanse sendiri yang kesakitan gitu. Jadi bisa dibedakan ketika di penangkaran atau di kebun binatang atau di alam liar, pasti lain gitu kan. Pola tingkah laku seekor binatang buas gitu ketika sudah menempati tempat seperti itu, pasti akan mengalami perubahan-perubahan pada karakteristik hewan yang sudah lama di penangkaran atau yang lama di kebun binatang atau yang udah lama di alam liar. Tapi uniknya ketika si binatang yang ditangkar ini ya, atau yang hewan yang di kebun binatang yang memang paling binatang kan, dia itu cenderung menghindari alam liar gitu. Alam liar hanya untuk istilahnya kalau di dunia manusia itu kalau ingin ke alam liar hanya ingin melihat nenek moyang gitu kan. Seperti kalau di dunia manusia orang mati di kuburan itu ditengok gitu. Makanya itu istilahnya seperti itu kan. Maka bisa dipastikan bahwa hewan liar itu cuma ada maunya aja kalau datang ke alam liar gitu kan. Karena dia udah punya semuanya. Gitu mungkin. Karena buat apa dia susah-susah ya kan menghadapi bahaya atau mencari sesuatu yang sangat berbahaya di alam liar gitu. Ya hanya untuk sekedar seremoni di kuburan nenek moyangnya, misalnya kayak seperti itu. Kalau di dunia manusia seperti itu mungkin dia hanya untuk happy doang gitu. Karena kalau hewan di penangkaran itu semua sudah ada kan, semua sudah tersedia, semua sudah disiapkan gitu kan. Jadi buat apa dia susah-susah di alam liar gitu kan. Aku nanti juga jadi liar gitu kan. Pasti nggak mau hewan yang di penangkaran atau di kebun binatang, nggak akan mau berjuang sama-sama di alam liar. Itu hanya bias, hanya mempengaruhi suatu kelompok di dunia kehewanan atau kebinatangan gitu. Jadi dia hanya berkamuflase kan gitu, menyamarkan pikiran si binatang penangkaran ini supaya bisa merekrut hewan-hewan yang buas, yang liar dan terlatih dan haus, juga ingin seperti hewan yang di penangkaran, bisa mendapat
ke apa ya, kenikmatan yang sama seperti yang hewan yang ada di penangkaran atau yang di kebun binatang yang mewah. Jadi bisa dibilang seperti itu kan. Makanya nggak salah lagi kalau binatang yang di alam liar itu ketika dia kakinya putus ataupun teramputasi ataupun yang seperti yang di penangkaran yang segera dapat pertolongan dan dapat istilahnya dia dapat asuransi gitu kan. Tapi kalau di alam liar hilang. Itulah bedanya kenapa kadangkala hewan yang benar-benar liar itu juga kadangkala harus pintar gak menentukan bahwa semua yang harus dipatuhi itu hewan yang di penangkaran dan gitu. Sebenarnya seperti itu. Itu menurut profesor salah satu pendiri National Geographic. Yang pernah nonton National Geographic pasti tahu ceritanya hewan penangkaran, kebun binatang atau hewan yang di alam liar. Ternyata hewan yang di alam liar baunya pun nggak sedap kan gitu, nggak terurus sama sekali gitu kan. Tapi kalau hewan di penangkaran ada samponya, ada showernya tiap hari, ada spa gitu kan. Ya jangan kaget karena semua memang sudah disiapkan. Itulah keunggulan yang ada di penangkaran daripada yang di liar. Jadi harus sungguh-sungguh lah kalau hewan di hewan liar itu harus sungguh-sungguh ya. Nggak boleh males-malesan. Ibaratnya kalau hewan liar males-malesan ngikut-ikut temennya yang males, besoknya mati dia. Nggak sama kayak hewan di penangkaran, mati langsung. Harus berjuang, bener-bener berjuang. Kalau mau cari kelompok, jangan kelompok penangkaran dan kebun binatang gitu. Karena itu eksekutif, itu high class, harus punya kartu keistimewaan untuk menjadi anggota hewan penangkaran dan hewan kebun binatang itu gitu kan. Ya semua bisa masuk kan. Tunggu dulu gitu kan. Karena dari itu kadangkala hewan liar lebih memilih, dia lebih suka memuaskan hasrat keinginan untuk berburunya di alam liar, bukan mendekat ke tempat-tempat penangkaran, bukan mendekat ke tempat-tempat kebun binatang yang sudah dibikin mewah gitu. Kalau hewan liar yang berusaha untuk mengikuti hewan-hewan yang ada di penangkaran dan hewan di kebun binatang, pasti keliarannya akan jadi manja. Kalau manja jadinya dia ikut termanipulasi, ikut istilahnya berbuat licik gitu kan. Karena dia ingin sesuatu yang seharusnya dia nggak bisa mampu gitu.